Kalau kamu pernah kepikiran untuk beli rumah, mungkin kamu sadar satu hal. Harga rumah sekarang terasa semakin tidak masuk akal. Dulu, dengan gaji yang relatif biasa, orang tua kita masih bisa membeli rumah, bahkan di usia yang cukup muda. Tapi sekarang, banyak orang merasa jangankan membeli rumah, untuk mengumpulkan uang muka saja sudah sangat berat. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah harga tanah yang terus naik. Tanah adalah aset yang jumlahnya terbatas, sementara jumlah penduduk terus bertambah. Artinya, permintaan terus naik, tapi supply tidak pernah benar-benar bertambah. Ini membuat harga tanah, terutama di kota-kota besar, naik secara konsisten dari tahun ke tahun. Dan karena harga rumah sangat bergantung pada harga tanah, otomatis harga rumah ikut terdorong naik. Selain itu, ada faktor yang sering tidak disadari, yaitu rumah bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi sudah menjadi alat investasi. Banyak orang membeli rumah bukan untuk ditinggali, tapi untuk disimpan atau disewakan. Bahkan ada yang membeli beberapa properti sekaligus. Akibatnya, rumah yang seharusnya bisa diakses oleh banyak orang justru dikuasai oleh segelintir orang yang punya modal lebih besar. Ini membuat harga semakin sulit dijangkau oleh pembeli pertama. Di sisi lain, ada juga peran dari developer atau pengembang. Mereka tentu ingin mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, sehingga harga rumah yang dijual sudah memperhitungkan berbagai biaya seperti pembebasan lahan, pembangunan, pemasaran, hingga margin profit. Belum lagi biaya tambahan seperti pajak dan perizinan yang juga ikut dibebankan ke harga jual. Semua ini membuat harga rumah semakin tinggi sebelum sampai ke tangan konsumen. Masalahnya, kenaikan harga rumah ini tidak sejalan dengan kenaikan gaji. Banyak orang mengalami kondisi di mana pendapatan mereka naik, tapi tidak secepat kenaikan harga properti. Inilah yang membuat daya beli terhadap rumah semakin menurun. Secara sederhana, jarak antara mampu membeli dan harga rumah semakin jauh dari waktu ke waktu. Kemudian ada fenomena lain yang memperparah situasi, yaitu urbanisasi. Banyak orang pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan, sehingga permintaan rumah di kota meningkat drastis. Sementara itu, lahan di kota sangat terbatas, akibatnya harga rumah di kota melonjak jauh lebih cepat dibandingkan daerah lain. Ini juga yang membuat banyak orang akhirnya memilih tinggal di pinggiran kota meskipun harus mengorbankan waktu perjalanan yang lebih lama. Tidak berhenti di situ, kemudahan akses kredit seperti KPR juga ikut mendorong kenaikan harga. Sekilas ini terlihat membantu karena orang bisa membeli rumah dengan cicilan. Tapi di sisi lain, kemampuan mencicil ini justru membuat harga rumah bisa dinaikkan lebih tinggi karena pasar dianggap masih mampu membayar. Jadi tanpa disadari, sistem ini juga ikut mendorong harga naik. Pada akhirnya, semua faktor ini saling berkaitan dan menciptakan satu realita. Rumah menjadi semakin sulit dijangkau, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena sistemnya memang membuat harga terus terdorong naik. Dan inilah kenapa banyak orang sekarang merasa bahwa memiliki rumah bukan lagi tujuan jangka pendek, melainkan impian jangka panjang yang semakin sulit untuk dicapai. Kesimpulannya, harga rumah yang terasa tidak masuk akal bukan terjadi begitu saja. Ini adalah hasil dari kombinasi banyak faktor, mulai dari kenaikan harga tanah, perubahan fungsi rumah menjadi investasi, biaya pembangunan, hingga ketidakseimbangan antara kenaikan harga dan pendapatan. Dan selama faktor-faktor ini masih ada, kemungkinan besar harga rumah akan terus naik dan semakin jauh dari jangkauan banyak orang.